ada kegiatan usaha yang udah dilakukan dekat air terjun itu. Nah, itu apa aja usaha mereka yang sudah dilakukan sama adik-adik santri kita? Semacam apa berarti? Warung makan, ada umpama sate marangi di situ, uli bakar. Sate marangi, ya nah, uli bakar. Gitu. Nah, ini masuk dalam kulinernya nanti ya, karena mengembangkan desa wisata itu tidak hanya komunitas dari alam, tapi kalau memang di desa itu ada makanan ciri khas itu bisa diangkat, jadi namanya wisata kuliner. Gitu. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nahrawi dari Jenggalan Nusantara. Alhamdulillah malam ini kami sedang berkunjung ya, sedang bertamu tengah malam ini. Belum malam banget sih, masih habis isya lah. Pada isya kita sampai di daerah Cianjur ya, Sukadana. Dan kami alhamdulillah kami diterima oleh pimpinan pesantren apa nih saya lupa. Nurul Anwar Khodiriyah. Nurul Anwar Khodiriyah di desanya Sukadana. Sukadana. Nah, alhamdulillah di sini juga kita didampingi dengan kepala desanya. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang rencana itu desa wisata yang akan dikelola oleh Jenggalan Nusantara dan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang memang akan mendukung kegiatan dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pesantren, juga berbasis desa-desa yang ada di Nusantara. Nah, malam ini saya pengen ngobrol tentang apa sih keunggulan-keunggulan dari pesantren di sini, terus kira-kira para santrinya ini diajarin apa aja berkaitan dengan kegiatan ekonomi, juga di desanya nanti kita ngobrol kepada kepala desanya itu tentang apa aja sih hasil-hasil yang bisa dihasilkan atau komoditas yang dihasilkan dari desa Sukadana ini. Tapi jangan lupa nanti sebelum saya ngobrol lagi lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang saya mau ngobrol nih. Pertama saya mau ngobrol dulu dengan pesantren ya, dengan pihak pesantren di mana nanti kita akan cari tahu berapa sih jumlah santri yang ada di sini, terus kegiatan-kegiatan apa di luar pendidikan formal seperti keagamaan, tapi kegiatan-kegiatan perekonomian di sini yang memang bisa diberikan kepada para santrinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz bisa diceritain nggak pesantrennya ini kegiatannya apa aja di luar kegiatan ini, belajar kitab tadi kan? Karena kan saya lihat bahwa ini jaringan dari pesantren Nahdlatul Ulama. Ya, tuh kira-kira selain baca kitab, selain belajar tentang fikih atau lainnya, itu kegiatan yang berhubungan dengan kayak dagang atau apa, ada nggak di sini Pak Ustadz? Ada. Kebetulan pas Banari, jadi selain ngaji kitab seperti yang tadi itu ya Pak, ada juga dagang, bahkan lokasinya di wisata Curug Cikondang gitu. Oh, mereka punya kios berarti ya? Punya kios. Ya. Terus dari murid pesantrennya sendiri emang ini levelnya kayak aliyah atau sanawiyah atau apa? Dari level itu memang ada semua? Ya, jadi emang tingkat-tingkatan sih ada gitu. Tingkat-tingkatan ada, cuman kalau saya pribadi belum tahu apakah ini levelnya aliyah atau sarjana atau apa gitu. Jadi intinya pesannya di sini dari nggak bisa sampai bisa gitu. Dari nggak bisa sampai bisa ya. Gitu. Intinya adalah bagaimana melatih mereka untuk lebih mandiri. Nah, ya. gitu. Jadi mereka selama di pesantren mereka diajarkan bagaimana berusaha atau bekerja, dan ketika mereka lulus dari pesantren ini tidak hanya ahli dalam agama, tapi juga bisa juga ahli dalam kegiatan usaha. Insya Allah ke arah situ, insya Allah. Nah, kalau santrinya sendiri campur, ada wanita, ada wanita, ada juga pria. Tapi yang mondok di sini, yang mondok sedikit, sekitar 20-an lah. 20-an. Nah, tadi Pak Ustadz kan bilang ada kegiatan usaha yang udah dilakukan dekat air terjun itu. Nah, itu apa aja usaha mereka yang sudah dilakukan sama adik-adik santri kita?
Macam apa berarti? Warung makan, ada umpama sate marangi di situ, uli Sate bakar. marangi? Ya, Nah, uli itu berarti- bakar. Nah, ini masuk dalam kulinernya nanti ya, Iya. karena di Jengalan Nusantara juga mengembangkan desa wisata itu tidak hanya komunitas dari alam, Iya. tapi kalau memang di desa itu ada makanan ciri khas itu bisa diangkat. Jadi namanya wisata kuliner. Nah, iya. Gitu. Nah, tadi sempat ngobrol juga, sempat disinggung tentang kopi. Nah, kebetulan kita di sini didampingin ya dengan kepala desa dari Sukadana. Kita juga ngobrol juga pada beliau, karena beliau yang tahu wilayahnya apa aja sih komoditas yang ada di desa Sukadana ini. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa nih? Kayak Baik. masih muda banget ya. Baik, nama saya Yusuf Riyadi. Alhamdulillah jabatan saya Kepala Desa Sukadana. Baik, menjawab pertanyaan Om tentang apa saja ciri khas dari Desa Sukadana. Memang banyak Om. Banyak komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat Sukadana. Di antara salah satunya yang nampak di depan kita adalah Iya. kopi. Iya. Kopi khas Sukadana, ada juga teh hijau yang diolah menjadi produk turunan, ada yang murni teh hijau, ada yang dicampur menjadi teh jahe yang kemudian dikombinasikan dengan gula merah yang dikemas lagi dalam bentuk serbuk menjadi gula semut namanya. Itu diantaranya menjadi salah satu ciri khas Sukadana, di samping dengan komoditi-komoditi lain seperti pisang ada, hanya saja belum ada produk turunan, baru dijual hasil dijual mentahnya saja ya, karena memang belum ada kegiatan-kegiatan usaha yang khusus menggarap perpisangan menjadi produk turunan, entah itu lantak atau menjadi bubuk bayi atau keripik atau apa saja, itu diantaranya. Oke, sahabat Jengalan Nusantara, tadi sempat disinggung bahwa tidak hanya kopi di sini, tapi ada gula aren. Nah, gula aren ini sangat populer di teman-teman yang suka ngopi di kafe ya. Ada juga tadi pisang. Nah, saya ingat salah satu wilayah yang ada di Sumatera, itu daerah Lampung. Di sana sangat terkenal dengan produk-produk UMKM-nya berupa pisang keripik pisang itu mulai. Kalau dulu cuma asin gurih sama krim ya. Tapi sekarang sudah ada rasa stroberi, sudah ada rasa coklat, keju, itu ada lagi rasa-rasa yang kekinian. Nah, mungkin di sini karena tadi kepala desa bilang bahwa punya produk pisang, kami baru dijual bentuk buah Ya, mentah, jual mentah. mentahnya. Nah, berarti bisa dikembangkan juga nanti oleh Jengalan Nusantara pembinaan untuk UMKM khusus perpisangan ya. Ya. Karena pisang itu dinikmati dalam bentuk buah pun itu enak. Tambah lagi kalau misalnya produk pisang itu banyak ya, kan jangan sampai busuk gitu. Nah, ini bisa dikelola atau diolah menjadi makanan kayak keripik pisang. Nah, keripik pisang ini kalau memang nanti dikemasnya secara bagus ya, itu akan punya nilai lebih, nilai jual lebih, nilai ekonomi lebih. Makanya di sini kami datang, insya Allah kita akan sinergi antara Desa Sukadana dengan Jengalan Nusantara. Kita akan hidupkan wisata desa wisata dengan keunggulan tadi selain alam, apa namanya? Alam. Air terjun, Air terjun Curug Cikondang namanya. Curug Cikondang. kegiatan santri ya, karena kita kan berbilang bahwa di sini adalah salah satu santri terbaik yang ada di Cianjur. Jadi mereka punya kegiatan usaha tadi kayak warung, Iya. usaha. Iya. Nah, kulinernya bisa diangkat lagi Ustaz. Iya. Ya kayak tadi. Nah, apalagi di desanya ini ya, kopi, gula aren, Pisang. daun teh ya. Daun teh, Daun teh. teh. Nah, ini tehnya Pak kebun punya PTPN atau dikelola? Kebunnya punya masyarakat. Oh, Jadi masyarakat. ya, jadi Hasilnya biasanya ini dijual kemana? hasilnya biasanya dijual ke Tengkulak. Hanya ada beberapa masyarakat yang membuat produk turunan dari teh. Ya, jadi ada yang jadi teh hijau, jadi teh hitam, ada juga teh yang campur jahe, memang ada. Ada masyarakat sejenis home industry yang mengembangkan produk-produk dari teh. Nah, ternyata warga di sini tuh sudah alhamdulillah melek produksi ya. Tadi teh dari daun teh aja udah turun-turunannya itu bisa dibuat berbagai macam jenis Ya. produk.
Nah, ini obrolan singkat karena nanti akan ada lagi pada video berikutnya kita akan lihat produk-produk yang sudah mereka kelola. Ya, karena sekarang kita mau istirahat dulu. Ini terima kasih obrolannya, Ustaz. Siap, sama-sama. Sama-sama. Ya, nah sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan dari Jenggala Nusantara. Ya, oke, demikian tadi obrolan saya ya dengan Kepala Desa Sugadana dan pimpinan dari pesantren di sini. Insya Allah kita akan eksplor lagi apa yang ada di daerah sini untuk menjadi produk-produk unggulan yang bisa mengangkat ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan berbasis desa wisata. Saya ucapkan terima kasih. Ikuti terus channel kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.